Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Khotimah, NIM 1921210096. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama itu waktunya telah tiba. Jadi sholat tidak diwajibkan sebelum waktunya tiba karena dalil-dalil berikut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang dimaksud dengan hadas besar ialah keadaan diri seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi, yaitu perempuan yang baru selesai haid dan nifas, laki-laki atau perempuan selesai bersetubuh, keluar mani, dan baru masuk Islam. Sedangkan hadas kecil ialah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia telah berwudu, atau ketika bangun dari tidur keluar sesuatu dari badan melalui dua jalan, keluar angin, kencing, atau buang air besar, dan lain-lain. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Orang yang sholat harus bersih badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya dari najis. Yang disebut najis itu adalah setiap kotoran seperti urin dan tinja, dan segala sesuatu yang dilarang untuk konsumsi seperti darah, khamr, dan lainnya. Kotoran yang melekat di badan atau pakaian di tempat sholat harus dibersihkan dengan air. Yang keempat itu menutup aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan. Yang kelima, menghadap kiblat Ka'bah, sebab sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqaffala wajhika fis sama walanulliyaka kila tardoh fawalli wajhaka sataral masjidil haram wa khaisu ma kuntum falla wajuhakum satrah wa innal ladina ukul kita la ya'lamuna anna al-haqqa min rabbihim wa ma lallahu bighafilin amma ya'malun. Artinya, sungguh kami sering melihatmu kamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Yang selanjutnya itu rukun sholat. Rukun atau fardu sholat adalah segala perbuatan dan perkataan dalam sholat yang apabila ditiadakan maka sholat tidak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat dirumuskan menjadi 13 rukun. Perumusan ini bersifat ilmiah dan memudahkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari dan mengenalkannya. Rukun sholat itu ada 13 perkara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu niat yang sengaja atau menuju sesuatu dibarengi dengan awal pekerjaan tersebut. Tempatnya di hati, diucapkan oleh suara hati. Yang kedua itu berdiri tegak bagi orang yang kuasa. Berdiri bisa duduk bagi yang lemah. Diutamakan bagi yang lemah duduk iftiraj, pantat berlandaskan tumit dan betis kaki kiri, sedangkan yang kanan tegak.
Yang ketiga, takbiratul ikram diucapkan bagi yang bisa mengucapkan dengan lisannya Allahu Akbar. Yang keempat, membaca Al-Fatihah atau bagi yang tidak hafal surat Al-Fatihah bisa diganti dengan surat Al-Quran lainnya. Hal ini baik dalam surat fardu atau sunnah. Yang kelima, ruku. Paling tidak bagi yang kuat adalah berdiri, badan lurus. Pada rukuknya, letakkan kedua tangan di atas kedua lutut sekiranya membungkuk tanpa tegap dengan kadar telapak kedua tangan mencapai lutut. Kalau berkehendak meletakkan tangan pada lutut. Bagi yang tidak bisa ruku, maka hendaknya membungkuk atau sesuai dengan kekuatan fisiknya, atau hanya isyarat kedipan mata. Ukuran sempurna dalam ruku yaitu meluruskan punggung rata dengan lehernya seperti satu papan dan kedua tulang betis tegak lurus, tangan memegang kedua lutut serta tumak ninah tenang sebentar setelah bergelak dalam ruku. Yang keenam, bangkit dari ruku lalu iktidal, berdiri tegak seperti keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan duduk tegak bagi yang lemah. Yang ketujuh, sujud 2 kali untuk setiap rakaat, paling tidak bagian dahi mukanya menempel pada tempat sujud, baik di tanah atau lainnya. Sujud yang sempurna yakni ketika turun sujud sambil takbir tanpa mengangkat kedua tangan lalu menekankan dahinya pada tempat sujud, meletakkan kedua lutut kemudian kedua tangan dan disusul dengan dahi dan hidung serta tumak ninah dalam sujud sekiranya memperoleh tempat sujud menurut kadar beratnya kepala. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud pada setiap rakaat itu berlaku bagi yang sholatnya dalam keadaan berdiri, duduk atau terlentang, berbaring, serta tumak ninah sewaktu duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk akhir, yang mengisi salam duduk tahiyat. Yang ke-10 membaca tasyahud sewaktu duduk akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 mengucapkan salam seraya menoleh ke arah kanan. Hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk. Yang ke-13 tertib, yaitu mengerjakan rukun-rukun sholat tersebut dengan berurutan. Yang selanjutnya itu azab atau ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Adapun dosa meninggalkan sholat fardu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat subuh. 1 kali meninggalkan akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun yang sama dengan 60.000 tahun di dunia. Sholat zuhur. 1 kali meninggalkan dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat Islam. Yang ketiga, sholat asar. 1 kali meninggalkan dosanya sama dengan menutup atau meruntuhkan Ka'bah. Yang keempat, sholat maghrib. 1 kali meninggalkan dosanya sama dengan berzina dengan orang tua. Yang kelima, sholat isya. 1 kali meninggalkan tidak akan diridhoi Allah SWT, tinggal di bumi atau di bawah langit serta makan dan minum dari nikmatnya. Selanjutnya, hikmah sholat. Di antara hikmah diwajibkannya sholat bahwa sholat itu membersihkan jiwa, mensucikannya, mengkondisikan seorang hamba untuk munajat kepada Allah SWT di dunia dan berdekatkan dengannya di akhirat, serta melarang pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan kemungkaran. Allah SWT berfirman, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Salah satu rahmat Allah SWT yang terkandung dalam persyariatan sholat adalah dia menjadikan sholat sebagai pelebur dosa, dan dia pun hanya membatasinya sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam, namun menjadikan pahalanya setara dengan pahala sholat 50 waktu. Dengan melaksanakan sholat, pelaku berarti telah melaksanakan perintah Allah SWT. Bersyukur kepadanya atas penyucian dirinya dari dosa-dosa, bersyukur atas pahala yang telah diberikan kepadanya dan atas anugerahnya yang tiada pernah putus.